Selamat Natal untuk keluargaku terkasih, keluargaku Suseno. Kasih, damai, dan sukacita Allah Bapa beserta kita. Semoga kasih dan damai Natal melindungi keluarga Suseno. Natal dan Katolik. Tahun 2021, Erwan banyak mengalami kejadian dalam hidup. Tahun 2021 ditetapkan KAJ sebagai tahun refleksi, tahun untuk merenungkan diri. Dimulai dari 2020, ada sakitnya Erik, kesembuhannya Erik, ada pandemi COVID, kemudian tahun 2021 masih dengan pandemi COVID, kemudian rencana pernikahan Erwan, kemudian sakitnya Liliana. Di sini Erwan coba untuk merenung, merefleksikan kehidupan ini. Apa arti Natal dan arti Katolik? Natal adalah kasih. Katolik adalah kasih. Natal adalah kesederhanaan. Katolik adalah kesederhanaan. Natal adalah kerendahan hati. Katolik adalah kerendahan hati. Firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Inilah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Itulah hukum yang terutama. Kasih. Tuhan menciptakan kehidupan. Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya. Tuhan menciptakan manusia karena Allah adalah kasih. Dia sangat mengasihi manusia, sehingga diciptakannya lah kehidupan ini, diciptakannya lah dunia ini dengan segala isinya, untuk supaya manusia dapat hidup dengan baik, supaya apa yang manusia perlukan dalam hidupnya ada, karena Tuhan telah menciptakannya. Itulah kasih.
Allah Bapa lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan karena manusia telah jatuh dalam dosa. Itulah kasih. Allah mau menolong manusia agar manusia tidak masuk ke dalam api neraka, tetapi manusia itu dapat memperoleh kehidupan dengan cara Allah Bapa turun ke dunia dalam wujud Tuhan Yesus Kristus untuk menghapus dosa-dosa manusia, sehingga manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menciptakan kehidupan, menciptakan manusia, menciptakan dunia dengan segala isinya adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Allah turun ke dunia dalam bentuk Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan dengan kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal. Itu adalah kasih. Karena Allah ingin menyelamatkan manusia dari hukuman kebinasaan. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak, orang-orang tua, orang-orang miskin, orang-orang sakit. Tuhan Yesus mau makan bersama Zakeus, sang pemungut cukai. Tuhan Yesus mau menerima Saulus, perampok dan pembunuh, menjadi muridnya. Tuhan Yesus mau menerima wanita penghibur, Tuhan Yesus mau disalibkan. Itulah kasih Allah kepada manusia. Natal adalah kasih, Katolik adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan doa, tetapi dengan hati dan perbuatan kita. Bukan orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yaitu kasih. Mother Teresa menolong orang-orang sakit, pengemis-pengemis gelandangan yang tergeletak di jalan, bahkan mereka yang sakit kusta sekalipun dipeluk, dirangkul, dan dirawat oleh Mother Teresa. Itulah kasih. Bukan kata-kata, bukan doa, tetapi perbuatan nyata.
Pesan Natal yang kedua, kerendahan hati. Allah, Raja yang mulia dan Maha Kudus, mau merendahkan dirinya, turun ke bumi menjadi manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah, tetapi Allah melakukannya. Dia meninggalkan tahta kerajaan surga, meninggalkan kerajaan surga yang Maha Kudus, turun ke bumi menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah merendahkan dirinya. Tuhan Yesus mencuci kaki para rasul, seorang Tuhan, seorang guru, seorang raja, mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut, murah hati, dan rendah hati. Berbahagialah orang-orang yang rendah hatinya, karena Tuhan akan meninggikan dia. Biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Jadilah seperti anak kecil yang pikirannya, hatinya, perkataannya, perbuatannya tulus, polos. Itulah kerendahan hati. Mother Teresa dan Bapak Suci Yohanes Paulus II diberikan hadiah Nobel Perdamaian, Nobel Perdamaian oleh PBB. Mother Teresa, Paus Yohanes Paulus II menerima penghargaan Nobel Duta Perdamaian Dunia. Dan pada saat Mother Teresa dan Paus Yohanes Paulus II diberikan hadiah Nobel itu, mereka hanya berkata, saya hanya melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya pun harus mengasihi orang lain.
itulah kerendahan hati. Pesan Natal yang ketiga adalah kesederhanaan. Natal adalah kesederhanaan. Katolik adalah kesederhanaan. Tuhan Yesus, Allah Bapa, lahir di dunia sebagai anak dari tukang kayu, sebagai keluarga miskin. Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Itulah kesederhanaan. Dia dibesarkan di perkampungan nelayan. Sederhana dalam arti sederhana pikiran, sederhana hati, sederhana jiwa. Mengapa demikian? Karena dengan memiliki pikiran, hati, dan jiwa yang sederhana, maka kita akan dapat selalu menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Sehingga kita dapat selalu menyadari kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan, walau hanya 1 hari pun tidak bisa. Jikalau kita mau belajar untuk sederhana dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa, maka buah-buah kasih, buah-buah Roh Kudus akan muncul dalam kehidupan kita. Dengan belajar untuk menjadi pribadi yang sederhana, maka kasih dan kerendahan hati akan Tuhan berikan kepada kita. Itulah pesan Natal tahun 2021 ini. Natal dan Katolik adalah kasih, kerendahan hati, dan kesederhanaan. Itulah pengikut Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal untuk keluarga Suseno, keluargaku yang terkasih. Sukacita, damai, dan kasih dari Allah Bapa beserta kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.